Saudi memperketat penjagaan di kota suci Mekah untuk mengantisipasi masuknya jemaah haji ilegal. Sanksi berat menanti bagi jemaah yang datang menggunakan visa non-haji. Penjagaan kian diperketat di berbagai titik masuk ke kota Mekah dan kawasan Masjidil Haram. Seiring makin banyaknya jemaah haji yang datang secara bergelombang. Jemaah harus melalui pemeriksaan berlapis guna mencegah masuknya jemaah haji ilegal. Mereka yang melanggar akan dikenakan sanksi berat berupa denda 10.000 hingga 100.000 rial, penjara, deportasi, dan larangan masuk Mekah selama 10 tahun. Berdasarkan data KJRI Jeddah, lebih dari 300 warga negara Indonesia datang ke Arab Saudi dengan visa kerja dan ziarah untuk berhaji. Selain itu, ada 117 WNI ditolak masuk di Madinah karena terindikasi akan berhaji menggunakan visa non-haji. Seluruh WNI itu telah dipulangkan ke Indonesia. Lalu, saudara, apa yang membuat tawaran haji non-prosedural terus diminati masyarakat meski sudah jelas ada sanksi berat yang menanti? Kami akan membahasnya bersama Konsul Jenderal RI di Jeddah, Yusron B. Ambari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yusron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Imron. Sehat, Pak Yusron? Alhamdulillah sehat. Bagaimana? Alhamdulillah. Pak, tadi disebutkan selama musim haji tahun ini lebih dari 300 WNI dipulangkan karena terindikasi akan berhaji tanpa menggunakan visa haji. Lalu seperti apa sebenarnya modusnya, Pak Yusron? Baik, koreksi dulu tadi ada 117 orang yang kemarin ditolak masuk oleh imigrasi Arab Saudi di Bandara Madinah. Mereka dipulangkan karena memang pihak imigrasi itu mencurigai visa mereka datang untuk rencana visa bekerja, tetapi orang-orang yang sudah tua gitu loh. Sementara profesinya di situ disebutkan bekerja untuk pekerja bangunan. Setelah diinterogasi lebih lanjut oleh pihak imigrasi, mereka mengakui ingin mencoba berhaji menggunakan visa kerja itu. Dan Yang kemudian memfas pulang oleh pihak imigrasi. Baik. Pak, ini kan sudah banyak begitu modusnya, ratusan orang ditolak bahkan dipulangkan, dideportasi begitu kembali ke Indonesia. Sebenarnya siapa sih Pak pihak-pihak yang memfasilitasi perjalanan haji non prosedural ini? Ada beberapa pihak di Arab Saudi juga ya, para WNI di Arab Saudi juga yang memang memfasilitasi kedatangan mereka ya. Tentunya juga mereka punya punya apa namanya punya punya pihak punya apa namanya travel atau mungkin bukan hanya travel ya, tapi Baik. individu-individu kelompok-kelompok tertentu yang bisa memfasilitasi keberangkatan mereka. Saya pernah sampaikan ada beberapa jenis visa haji yang memang akan dimanfaatkan, antara lain yaitu tadi visa dakhili, haji dakhili, haji dalam negeri yang boleh haji dakhili yang boleh dipakai untuk apa namanya? Untuk orang-orang residen. Jadi mereka datang dengan menggunakan visa kerja, seakan-akan mereka bekerja di sini, kemudian mereka berdaftar menggunakan haji dakhili melalui paket nusuk untuk residen. Kemudian ada juga yang datang untuk visa amil musimi, mereka bekerja sebagai pekerja musiman, tetapi kemudian mereka gunakan untuk berhaji. Pak, bahkan kan ini selain ratusan itu juga ada himbauan, sudah ada himbauan, kemudian sanksinya juga lumayan berat. Ada yang dideportasi, ada yang didenda, bahkan ada juga yang bisa sampai dipenjara begitu ya Pak ya sanksinya. Tapi mengapa tawaran haji tanpa menggunakan visa haji yang resmi begitu ya Pak ya terus diminati Pak? Baik, salah satu faktor utamanya tentu adalah adanya tawaran haji tanpa antri. Jadi itu yang biasanya sangat sangat apa namanya sangat menggiurkan buat banyak orang. Kita tahu ibadah haji itu sendiri adalah ibadah yang memang mimpi dari ratusan juta umat Muslim di Indonesia itu kan ya. Jadi ingin mereka berhaji itu kalau begitu dengan daftar antri yang cukup panjang. Jadi kalau ada tawaran haji tanpa antri itu sangat menggiurkan. Berapapun biayanya, banyak warga negara kita itu yang rela membayar mahal untuk bisa haji tanpa antri itu. Nah, itulah yang membuat banyak sekali tawaran-tawaran seperti ini tuh begitu begitu mudah mendapatkan. Selalu ada pasarnya gitu. Proses pemeriksaannya seperti apa Pak di sana? Penjagaannya seketat apa sehingga orang-orang yang sampai di sana atau tiba di sana tanpa menggunakan visa haji resmi ini bisa terdeteksi Pak?
Baik, yang pertama tadi saya sampaikan di bandara sendiri sudah ada pengetatan bagi mereka yang akan datang, walaupun masih ada juga yang lolos keluar dari bandara, tapi itu baru satu pintu bandara ya. Kemudian berikutnya untuk prosedur masuk Mekah saat ini begitu berbeda dengan tahun Baik. sebelumnya, di mana pemeriksaan itu ada 2 lapis, 2 sampai 3 lapis pemeriksaan, dan kemudian juga nanti untuk masuk ke Masjidil Haram saat ini hampir dibilang semua kalau kita lihat di TV-TV yang ada ya di layar TV itu selalu tampak sepi sekali Masjidil Haram, sangat sepi untuk waktu-waktu seperti saat ini biasanya sudah sangat ramai ya karena memang setiap kali kita masuk ke Masjidil Haram itu ada pemeriksaan, ada pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh aparat keamanan Arab Saudi. Kemudian juga belum lagi razia-razia yang terus dilakukan oleh aparat keamanan Arab Saudi. Eh, Kalau kemarin baru saya kembali mengunjungi Mekah, kota Mekah ya sangat sangat sepi kota Mekah itu sendiri. Hotel-hotel masih banyak yang kosong, kemudian juga toko-toko masih banyak yang tutup. Sangat kontras lah berbanding dengan kondisi tahun lalu. Kemudian juga pemeriksaan nanti apalagi jelang Arafah biasanya akan ada pengetatan lagi dan ada sistem yang akan diterapkan oleh pemerintah Saudi untuk mencegah jamaah ilegal masuk ke Arafah. Biasanya nanti setelah Arafah pengetatan ini akan selesai karena sudah dengan sendiri Arafah itu adalah puncak dari haji. Kalau sudah lewat Arafah ya sudah akan kembali seperti normal biasanya. Pak, meski ada Jadi larangan-larangan, jangan mencoba walaupun sudah tiba di sini, jangan coba-coba karena memang sedang sangat ketat sekali berbagai penjagaannya. baik Pak, mesti ada larangan begitu ya Pak ya, tapi tetap ada yang nekat berangkat ke sana tanpa menggunakan visa haji resmi begitu Pak. Lalu bagaimana imbauan untuk masyarakat Indonesia khususnya agar tidak tergiur berhaji tanpa menggunakan visa haji? Eh, KJRI menghimbau pertama bijaklah kita dalam berhaji, jangan sampai uang hilang, haji melayang. Jadi kita paham bersama bahwasanya denda untuk haji ilegal tahun ini meningkat 2 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya itu bagi pelaku dikenakan denda 10.000 real, kemudian plus penjara dan juga plus deportasi ban 10 tahun, maka tahun ini ada peningkatan 2 kali lipat, dendanya menjadi 20.000 plus penjara plus deportasi dan pencekalan selama 10 tahun. Sementara bagi penyedia fasilitas haji ilegal akan dikenakan denda 100.000, penjara dan juga deportasi dan kena cekal 10 tahun. Ini meningkat 100% juga tahun lalu angkanya di angka 50.000 dendanya. Dan patut diingat juga bahwasanya kalau Anda yang mencoba melakukan haji ilegal tertangkap dan kebetulan giliran Anda haji reguler itu dalam waktu 10 tahun ke depan, maka dapat dipastikan Anda tidak akan bisa mengikuti haji reguler itu karena masih masuk dalam daftar cekal pemerintah Arab Saudi. Jadi dipikir ulang bagi mereka walaupun sudah berada di Arab Saudi saat ini untuk tidak memaksakan diri, untuk tidak mencoba masuk ke Arafah nanti pada saatnya musim haji puncak haji, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Baik, jadi masyarakat khususnya Indonesia harus diperingatkan lagi begitu, harus benar-benar memperhatikan bahwa visa yang digunakan untuk berhaji harus visa haji yang resmi. Jangan coba-coba masuk ke Arab Saudi di saat musim haji dengan cara-cara yang tidak resmi begitu ya Pak ya. Jangan sampai tadi ada katakan juga uang hilang haji melayang. Terima kasih atas laporan Anda berbagi di Kompas Siang hari ini, Pak Yusron B. Ambari, Konsul Terima Jenderal kasih, RI di Simron. Jeddah, Arab Saudi. Terima kasih Pak, sehat selalu.